Selamat! Kalau kamu nonton video ini, besar kemungkinan kamu baru aja terpilih atau dinyatakan selected dalam program DV Lottery periode 2026. Tapi jangan euforia berlebihan dulu, karena ini baru awal dari proses panjang yang harus kamu lalui agar bisa resmi pindah dan tinggal di Amerika sebagai penduduk tetap. Yuk kita bahas langkah-langkah penting yang harus kamu lakukan setelah dinyatakan terpilih atau selected. Hai semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali buat kalian semua, baik yang baru bergabung ataupun yang udah lama ngikutin video-video saya di channel YouTube ini. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, video kali ini saya bakal bahas tentang langkah-langkah penting apa yang harus kamu lakukan setelah kamu terpilih sebagai pemenang tahap awal DV Lottery. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengucapin selamat buat kalian yang terpilih, karena artinya kalian selangkah lebih dekat menuju ke American Dream. Tapi buat yang belum terpilih, jangan sedih. Rezeki itu bisa datang dari mana aja kok, nggak harus dari Amerika. Tapi kalau kalian tetap punya mimpi untuk bisa tinggal dan hidup di Amerika, kalian bisa coba lagi keberuntungan kalian. Periode berikutnya yang pendaftarannya akan dibuka setiap tahunnya di bulan Oktober, mumpung masih gratis. Oke, buat yang menang, biar nggak lama-lama bingungnya, kita langsung aja ke pokok pembicaraan kita. Jadi tahap awal yang harus kalian lakukan setelah cek hasil kalian di situs resminya di www.dvprogram.state.gov, kalian akan masuk ke halaman yang menyatakan kalau kalian you have been randomly selected bla bla bla, atau you not been selected. Nah, kalau kalian selected, kalian simpan filenya di komputer, atau kalian juga bisa simpan di flash disk atau di HP kalian. Pokoknya kalian simpan halaman itu, kalau bisa kalian print, karena itu akan kalian perlukan untuk kalian bawa pada saat kalian wawancara nanti. Dan perlu kalian ingat, walaupun kalian terpilih tahap ini, belum menjamin kalian untuk bisa sampai lanjut ke tahap wawancara, karena masih banyak lagi hal-hal penting yang mesti kalian tahu. Karena jumlah yang terpilih saat ini itu kurang lebih 250.000, sementara visa yang tersedia itu yang dibagikan oleh pemerintah Amerika tiap tahunnya itu cuma 50.000-an. Jadi kira-kira ada 200 orang yang bakal tereliminasi atau tidak lanjut ke tahap wawancara. Kemudian yang kedua, setelah kalian catat dan simpan halaman itu, nah di halaman yang you have been selected itu, kalian akan mendapatkan case number. Nah, case number itu adalah nomor kasus kalian yang kalian dapatkan di halaman kalian itu. Case number itu adalah nomor urut antrian kalian untuk diproses di program ini. Biasanya itu diawali dengan tahun programnya itu sendiri. Misalnya di tahun ini itu program DV Lottery untuk 2026. Jadi case number kalian itu akan diawali dengan 2026 AS, terus diikuti dengan 000. Ini contoh aja ya, 2026 AS. Saya juga nggak ngerti apa maksud dari AS, yang penting 2026 AS 0001235. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu angka di belakang 000 itu. Jadi kayak 5 angka di belakang 00 itu. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi, itu artinya number case kalian itu masih di sekitar puluhan ribu, 10 ribuan. Jadi kayak 12 ribuan. Artinya dari 250.000 orang, kalian itu berada di urutan 12.345. Nah, artinya kalian masih ada kesempatan untuk bisa maju atau untuk bisa terpanggil wawancara, karena kalian ingat yang saya bilang tadi, visa yang tersedia itu 50.000. Kalau kalian masih berada di urutan 10 ribuan atau 12.000 atau 20.000, itu masih ada kemungkinan buat kalian dipanggil ke tahap wawancara. Tapi jika kalian berada di number case yang besar, case number yang gede, itu kecil kemungkinan kalian untuk bisa dipanggil wawancara, karena
semakin besar case, semakin lama kalian untuk dipanggil. Nah, semakin kecil case number kalian semakin cepat diproses. Artinya, jika seluruh pemenang dari yang punya case kecil dipanggil wawancara dan semuanya lolos pada saat wawancara, artinya jatah green card itu semakin berkurang. Dan jika udah sampai 50.000 orang yang terpanggil wawancara itu lolos semua, dan pemenang yang terpilih tapi belum terpanggil wawancara, itu prosesnya tidak akan dilanjutkan lagi gitu guys. Jadi dalam artian kalau sudah mencapai 50.000 orang mendapatkan lolos dalam visa wawancara, nah sisanya itu nggak akan dipanggil wawancara, nggak akan dilanjut prosesnya. Jadi kayak berhenti di sana aja guys. Nah, pertanyaannya apakah 50.000 itu termasuk yang berkeluarga atau pemenang utamanya aja? Nah, untuk hal itu saya belum begitu yakin, tapi nanti bakal saya cari tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa jawab di kolom komentar apakah 50.000 visa yang dibagikan itu termasuk satu keluarga atau 50.000 untuk aplikan utamanya, pemenang utamanya aja. Jadi dalam artian di sini karena case number itu juga random, jadi nggak ada yang ini harus urutan pertama, enggak. Jadi juga random, itu termasuk keberuntungan jika kalian mendapatkan case number kecil. Terus yang ketiga yang perlu kalian lakukan yaitu isi formulir DS-260. Apa itu DS-260? Itu adalah formulir pengajuan visa imigran atau green card yang harus kalian lakukan di website resmi pemerintah United States, tapi bukan di website US di Filotri lagi. Kalian harus datang ke website like https ceac.state.gov. Nanti saya bakal cantumin juga di kolom deskripsi saya. Nah, untuk bisa masuk ke website itu, maksudnya kayak begitu kalian buka websitenya, nanti ada beberapa pilihan, kalian disuruh pilih. Nah, kalian pilih itu DS-260 atau kayak aplikasi untuk visa imigran. Jadi kalian klik itu, dan untuk bisa masuk kalian harus menggunakan case number kalian itu dan last name kalau nggak salah, dan tahun lahir kalian. Nah, pada saat pengisian DS-260 nanti kalian akan dibawa ke DS-260. Pada saat pengisian DS-260 kalian harus ekstra hati-hati dan teliti, dan usahakan untuk menjawab dengan jujur apa adanya dan nggak dilebih-lebihkan. Nah, apa aja yang harus diisi pada saat pengisian DS-260 ini? Ada banyak pertanyaan, jumlahnya juga lebih dari 5 lembar kalau nggak salah, dan nanti akan saya buatkan videonya, satu video khusus yang membahas secara khusus tentang apa aja sih yang ditanyakan pada saat pengisian DS-260 secara detail satu persatu. Tapi secara garis besar, itu yang ditanya biasanya biodata diri kalian, riwayat tempat pendidikan kalian sekarang, riwayat kerja, riwayat tempat tinggal 5 tahun terakhir, riwayat pendidikan. Dan sekarang juga difokuskan kepada sosial media juga. Dulu juga ditanyakan sosial media, tapi sekarang kayaknya pemerintah Amerika mempunyai perhatian khusus kepada sosial media juga. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalian punya sosial media, gunakan dengan bijak. Nah, yang paling penting itu apa? Dan salah satu hal yang agak menjadi penghalang buat saya dulunya, agak sedikit sulit buat saya, yaitu mencari alamat tempat tinggal. Karena pada saat pengisian DS-260 kita sudah harus menyediakan tempat tinggal, rencana tempat tinggal kita waktu kita pindah ke Amerika. Jadi sebelum memutuskan mengisi DS-260, kalian harus pastikan sudah punya alamat Amerika yang rencananya akan kalian tempati begitu kalian tiba di United States nanti. Nah, untuk alamat ini sepertinya nggak bisa berupa PO Box atau mailbox, juga nggak bisa. Usahakan itu alamat rumah normal, alamat rumah biasa gitu, karena visa kalian akan visa atau green, begitu proses kalian lancar dan di approve pada saat kalian berangkat ke Amerika, visa atau green card kalian itu akan dikirim ke alamat yang kalian berikan tadi. Tapi
kalau misalnya di tengah perjalanan pengurusan visa pada saat kalian mau berangkat ke Amerika, kalian saya pengen ganti alamat, itu masih bisa guys. Jadi kalian bisa bilang ke petugas imigrasinya untuk diganti alamat kalian, karena mereka juga bakalan nanya kembali alamat kalian di mana. Dan formulir ini itu wajib diisi dan dilengkapi, karena kalau belum melengkapi formulir ini, kamu nggak akan diproses untuk lanjut mendapatkan jadwal wawancara. Jadi siapa yang lebih cepat ngisi, jadi lebih cepat diprosesnya guys. Selanjutnya, kalau kalian udah ngisi form DS260, kalian tinggal tunggu notifikasi letter yang kedua, surat notifikasi yang kedua, yang akan masuk langsung ke email kalian. Email yang kalian tulis itu pada saat pengisian DS260. Dan pastikan kalian memasukkan alamat email yang benar, aktif, dan masih bisa diakses, dan kalian masih ingat passwordnya. Saran saya, kalian simpan email dan alamat email dan password kalian itu di kertas atau dimanapun agar kalian gak lupa. Karena selama proses menunggu yang 2 tahunan itu, kalian harus rajin-rajin cek email kalian, dari apakah ada email dari embassy atau konsulat Amerika. Dan juga kalian mesti hati-hati karena banyak scam, dan pastikan email yang kalian baca itu memang benar-benar dari petugas KCC atau petugas United States. Jadi kalau ada email yang menyatakan kalian dipanggil wawancara tapi dia minta uang, suruh kalian bayar, itu 100% udah scam guys, karena pada pengiriman email kalian gak akan diminta biaya apapun. Nah, ini sedikit tambahan dari saya, yang namanya manusia itu tempatnya salah. Jadi jika kalian ada kesalahan pengisian DS260 tapi sudah submit formnya dan gak bisa diubah lagi, apakah itu alamat email kalian, biodata kalian, atau hal-hal lainnya, kalian gak usah panik. Langsung aja kalian email ke KCC dengan menyertakan nama kalian, tempat tanggal lahir, dan case number kalian, dan kalian bisa beritahukan kesalahan apa yang mau kalian perbaiki. Nah, emailnya itu jabarkan dengan singkat, padat, dan jelas, dan kalian jangan berbelit-belit. Nah, untuk saya pribadi, saya selalu print formulir apapun itu, selama prosesnya itu selalu saya print untuk dokumen saya. Dan juga untuk saya baca-baca sembari saya menunggu notifikasi letternya. Nah, setelah semuanya selesai, kalian akan mendapatkan notifikasi letter kedua. Nah, apa isi notifikasi letter kedua itu? Isinya kalian diminta untuk submit dokumen atau mengirimkan salinan dokumen original kalian. Maksudnya bukan dokumen original kalian yang kalian kirimkan, tapi salinannya beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris jika dokumen kalian itu belum berbahasa Inggris. Dan perlu kalian ingat, untuk terjemahan dokumen ke bahasa Inggris itu harus menggunakan jasa penerjemah yang berlisensi atau tersumpah. Jadi bukan kalian translate sendiri atau minta tolong teman atau saudara kalian yang bisa bahasa Inggris, atau bahkan kalian gunakan Google Translate atau AI. Enggak, kalian harus menggunakan jasa penerjemah dokumen yang profesional, yang tersumpah. Yang tersumpah itu maksudnya seseorang yang berprofesi secara legal di nasional sebagai penerjemah yang sudah disumpah oleh negara, dan memang profesi resmi dan sudah terregistrasi di negara. Nah, di video-video sebelumnya saya juga udah pernah bahas saya pakai jasa penerjemah siapa atau apa. Nanti saya bakal cantumkan di deskripsi. Ada beberapa yang sudah saya terbukti disetujui untuk interview penerjemah ini. Jadi saya nanti cantumkan di deskripsi kalau kalian butuh infonya. Nah, apa aja contoh dokumen yang perlu disubmit dan dipersiapkan? Yang pertama itu paspor. Ini yang masa berlakunya itu masih lama dan gak kurang lebih dari 6 bulan. Nah, ini paspor ini harus seluruh keluarga yang terdaftar di list family kalau kalian mendaftarnya itu berkeluarga, kalau kalian sudah berkeluarga. Terus yang kedua, akta kelahiran juga seluruh anggota keluarga, dan juga harus diterjemah kalau nggak ada bahasa Inggrisnya. Terus ijazah SMA. Nah, untuk ijazah SMA atau pendidikan terakhir atau boleh dua-duanya, ini untuk aplikan utama aja ya guys. Jadi kayak
Misalnya yang jadi pemenang itu si suami, jadi istrinya nggak perlu menyertakan ijazahnya. Terus kemudian surat nikah atau surat cerai kalau kalau masih ada gitu. Kemudian untuk yang kelima itu SKCK atau surat kelakuan baik. Nah, khusus untuk Indonesia itu nggak dibutuhkan. Nah, untuk SKCK ini biasanya sih untuk peserta-peserta yang sudah dewasa atau di atas 13 tahun. Jadi kalau masih anak-anak di bawah 13 tahun tuh kayaknya nggak perlu menyertakan surat SKCK. Nah, untuk Indonesia nggak terlalu butuhin. Ini kalau kalian pernah tinggal lama di luar negeri lebih dari 1 tahun atau 6 bulan, kalian harus minta surat kelakuan baik kalian ke negara tempat kalian pernah tinggal lama. Nah, kemana dokumen itu kalian kirim? Kalian kirimkan secara online ke alamat email yang kalian terima dan sertakan nama, tempat lahir, dan case number kalian. Jika pihak Amerika butuh dokumen lainnya, mereka akan menghubungi kalian lewat email lagi. Setelah itu, kalau kalian udah beres submit dokumen-dokumen kalian nunggu notifikasi letter lagi, surat notifikasi lagi yang berikutnya yang masuk ke email kalian. Kali ini notifikasi letternya tuh berisi jadwal wawancara kalian. Ada menyertakan tempat, tanggal, dan jam wawancara kalian. Dari sini kalian harus mulai aktif mencari info apa aja yang harus kalian persiapkan saat wawancara. Pastikan kalian cek di website lokasi wawancara kalian dilakukan. Misalnya karena setiap kedutaan itu setiap kedutaan Amerika itu punya syarat-syarat khusus yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia biasanya wawancaranya itu dilakukan di kedutaan Amerika yang lokasinya di Gambir, Jakarta Pusat. Nah, tepatnya dekat Monas. Nah, kalian langsung cek apa aja dokumen dan langkah-langkah yang harus kalian persiapkan dan untuk kalian bawa pada saat wawancara di website resmi kedutaan Amerika yang dijadwalkan kalian akan interview di sana. Apa aja contoh-contohnya, seperti kayak pas foto, ukuran yang dibutuhkan, terus segala dokumen-dokumen yang terkait dan berhubungan dengan data kalian. Yang penting kalian masukin sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting itu medical check up. Untuk di Indonesia sendiri, kedutaan Amerika yang di Gambir itu menunjuk rumah sakit khusus untuk melakukan medical examination, yaitu Premier Bintaro. Dan sampai saat video ini masih dibuat, kalian masih harus melakukan medical check up di rumah sakit itu. Nah, untuk penjadwalan medical examination mulai dari pembuatan janji, biaya, dan lain-lain itu kalian lakukan sendiri. Jadi kalian harus menghubungi pihak rumah sakit dan buat janji dengan menyertakan jadwal dan salinan paspor kalian. Biasanya itu kalian dapat notifikasi letter tentang tanggal jadwal wawancara kalian itu sebulan sebelum wawancara kalian. Jadi begitu kalian langsung sigap bikin appointment ke rumah sakitnya untuk dibuatkan janji. Nah, mereka akan bikin janji yang sesuai, biasanya tuh kayak maksimal 10 hari sebelum jadwal wawancara kalian. Nah, setelah jadwal medical check up kalian itu dibuat, nah persiapkan dokumen yang diminta di rumah sakit dan pastikan kalian dalam kondisi yang fit, tidak demam, pusing, atau batuk. Karena kalau kalian nggak fit, medical examination kalian tidak bisa dilakukan. Dan biasanya seperti yang udah saya bilang tadi, medical examination itu biasanya dijadwalkan itu seminggu sampai 10 hari kerja dari jadwal interview kalian. Jadi kalau kalian sakit pada saat medical exam, otomatis medical exam kalian ditunda, wawancara kalian itu juga bisa ditunda. Atau kalau kalian mau, kalian bisa tetap datang wawancara tanpa medical exam dengan resiko case kalian pending ataupun bisa ditolak karena kalian nggak membawa syarat-syarat yang diminta. Nah, pada saat medical exam kalian kalian harus membayar jumlah sesuai dengan vaksin yang kalian lakukan. Dan kalian nggak akan diberikan hasilnya karena hasilnya akan langsung dikirimkan ke embasi atau kedutaan tempat kalian wawancara. Setelah itu kalian bisa langsung pulang dan persiapkan diri kalian, mental, serta dokumen-dokumen yang kalian wajib untuk bawa pada saat wawancara. Kemudian setelah itu kalian hadir wawancara dengan pakaian yang rapi, formal, dan sopan. Dan bawa semua dokumen yang diperlukan, termasuk notification letter 1, 2, 3, sertifikat akta-akta, pas foto,
terjemahan, dan kalian juga diminta membayar uang sebesar 330 US dollar kalau dulu untuk fee aplikasi visa. Itu biaya proses permohonan visa itu sendiri yang harus kalian bayarkan atau harus kalian bawa dan bayarkan sebelum wawancara. Jadi ini bukan biaya wawancara itu sendiri. Kalau misalnya permohonan kalian ditolak, uang sebesar 330 US dollar itu nggak akan dikembalikan. Nah, 330 US dollar itu kalian bayarkan itu per orang, guys. Jadi kalau kalian sudah berkeluarga, kalian akan bayar masing-masing per kepala. Dan jika kalian ditolak, uangnya nggak dibalikin, dan jika kalian harus melakukan wawancara ulang setelah wawancara pertama ditolak, kalian harus mengajukan permohonan sekali lagi, mulai dari pengisian form, submit dokumen, jadwalkan jadwal wawancara. Kalau medical check up-nya udah terlalu lama, kalian harus medical check up lagi dan harus membayar fee-nya lagi. Makanya pada saat wawancara, usahakan persiapkan semua dokumen kalian dengan sebaik-baiknya. Baik jawaban apa yang harus kalian berikan pada saat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan, kayak simulasi gitu, kayak kalian mulai ngulik-ngulik pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan dan jawaban apa yang bakal kalian berikan. Terus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan case atau dokumen yang kira-kira bakal diminta atau dokumen-dokumen pendukung lainnya lebih baik bawa sebanyak-banyaknya. Lebih baik bawa banyak daripada kurang. Dan yang paling penting, kalian mesti jawab pertanyaannya itu dengan jujur, nggak dilebih-lebihkan, jelas gitu guys, nggak terbata-bata. Dan paling penting itu mental kalian itu harus siap dengan situasi apapun. Jadi kalau kalian kayak nggak siap, kayak mental kalian kurang bagus, jadi kalian jawabnya bakal berbelit-belit dan nggak percaya diri. Jadi jika wawancara kalian lancar, paspor kalian itu akan ditahan dan dikembalikan beberapa hari setelahnya dalam keadaan yang sudah ada stiker visa temporari imigran di lembar dalam paspor kalian. Dan bersamaan dengan paspor kalian itu, kadang-kadang ada amplop coklat yang nggak boleh dibuka sama sekali dan harus diserahkan langsung ke petugas imigrasi bandara pada saat kalian tiba di Amerika nanti. Kenapa saya bilang kadang-kadang ada amplop coklat? Karena zaman sekarang itu semua udah digital. Kadang-kadang kalian menerima paspor tapi nggak ada amplop coklatnya, itu kalian jangan bingung, karena artinya data-data kalian itu sudah dikirimkan secara digital, jadi kalian nggak perlu bawa amplop lagi. Dan bersamaan dengan paspor itu ada kertas yang mengarahkan kalian untuk membayar fee imigran sebesar 235 US dollar. Kalau pada zaman saya dulu cuma 220 US dollar, sekarang udah naik 15 dollar. Yang harus kalian bayarkan sebelum kalian berangkat ke Amerika atau sesaat sebelum paspor kalian distempel oleh petugas imigrasi, atau kalian juga bisa bayar langsung di sana. Fee ini wajib karena selain kalian harus berangkat ke Amerika sebelum temporary visa kalian masa berlakunya habis, kalau kalian nggak membayar fee ini, green card kalian itu nggak bakal diproses. Jadi pastikan kalian membayar fee ini sebelum kalian masuk ke Amerika. Kemudian selanjutnya kalian tinggal berangkat ke Amerika, dan begitu sampai di Amerika, kalian antri di bagian turis dulu. Nanti kalian beritahu kalau kalian kesini itu pakai visa imigran, pakai visa temporari. Nanti mereka akan tanyakan amplop coklat itu, dan kalian juga akan ditanyakan rencana kalian apa untuk sampai untuk di sini mau ngapain gitu, kerjaan kalian mau tinggal di mana gitu, kayak light interview. Nah, nanti mereka buat yang punya amplop coklat, kalian tinggal serahkan amplop coklat kalian. Tapi kalau yang nggak ada, berarti mereka sudah menerima rekaman record kalian itu melalui digital. Setelah itu kalian akan mendapatkan stempel di paspor kalian, dan stamp itu berlaku 1 tahun, guys. Jadi dari petugas bandara Amerika, status kalian itu udah sebagai permanent resident kalau kalian sudah mendapatkan stamp itu. Setelah kalian mendapatkan stamp, kalian tinggal pulang menuju alamat kalian di Amerika. Kalian tinggal tunggu physical green card-nya, kayak kartunya yang asli. Jadi physical green card gitu akan dikirimkan ke alamat yang kalian tulis pada pengisian DS260 atau alamat yang
kalian tempat tinggal kalian inginkan untuk dikirimkan green card. Kalian tinggal konfirmasi. Kalau kalian sudah mendapatkan green card itu biasanya sekitar 1 bulan sampai 90 hari. Jadi kalau green card kalian nggak sampai dalam waktu 90 hari, kalian bisa hubungi imigrasi kalian bisa hubungin petugas imigrasi atau bisa hubungin USCIS. Nah, kalau green card kalian udah di tangan, itu artinya kalian sudah resmi official menjadi permanent resident atau penduduk tetap di Amerika. Kalian bisa cari kerja, kalian bisa sekolah, kalau kalian punya uang, kalian bisa beli aset. Green card itu penting, jadi kalian simpan karena itu sebagai kunci dan identitas kalian selama di Amerika, surat legal kalian di Amerika. Jadi simpan baik-baik, jangan hilang, karena kalau hilang prosesnya itu lama guys, karena saya sudah ngalamin sendiri, prosesnya itu lama, kalian mau kemana-mana nggak bisa. Dan setelah ada green card, kalian sudah bebas keluar masuk Amerika dan berstatus hampir sama dengan warga negara Amerika itu sendiri. Bedanya kalian nggak wajib militer, kalian nggak bisa ikut vote atau pemilu, kalian juga nggak bisa nyalon pemilu. Nah, sedikit tambahan dari saya, kalau kalian sudah sampai di Amerika, kalian bisa cari tempat tinggal yang sesuai dengan vibe-nya, bikin kalian nyaman, dan kalian bisa join di grup Facebook untuk tanya-tanya info. Terus jangan percaya sama calo atau agensi bodong, dan jangan telat atau lalai dalam melakukan apapun karena bisa fatal. Nah, buat kalian yang sudah tinggal sedikit lagi menjalani proses, selamat menempuh perjalanan menuju American Dream, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk info lengkap lainnya seputar DV Lottery, kalian subscribe. Nah, di sini saya bakal bagikan info menarik dan info penting lainnya. Kalau kalian punya ide, kalian tinggal tulis di kolom komentar, atau punya pertanyaan yang pengen saya bahas atau pengen saya cari tahu detailnya, kalian juga bisa bikin di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Tetap semangat, jangan panik, stay chill. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Terima kasih.